إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وأزواجه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بتلك وتمام كل اسم تغشى برحمتك والمغفرة خاصة شيخنا والدين أمهاتنا وجد قرابة النصر الشمط القدر الجيران والشيخ من والشيخ رسول الله البنجري والشيخ المدى البنشري والشيخ عبد القادر والشيخ المتمول الشعري والشيخ والشيخ الشيخ اسم زين والشيخ سير سقط السبد الصمد أفعال باني والشيخ الفضل والشيخ والشيخ الرحمن سوس المالك الإمام الترمذي شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa nastarshiduh wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamimil khair. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini Allah perkenankan kita, Allah menghendaki kita untuk melakukan satu ketaatan kepadanya, salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan beritikaf sama-sama, kita menyimak, mendengarkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan hal ihwal ataupun manaqib biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bermula daripada bentuk fisikal Rasulullah sampailah cara bagaimana Rasulullah SAW makan, tidur, minum dan seumpamanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini sebagaimana pesan baginda kepada para sahabat, bahwa kalian akan didatangi oleh satu bulan, satu masa yang penuh dengan nafahat, penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, "Fata'arradu lahu", maka kalian bersiap sedialah. Ta'arradu ini bahasanya bentangkan diri kalian untuk menerima rahmat-rahmat Allah yang penuh dengan ampunan, maghfirah dan rahmat Allah, yaitu yang ada di dalam bulan mulia, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita sebutkan dan kita sentuh tentang keadaan orang-orang Arab jahiliyah yang berprofesi mereka sebagai perompak, penyamun, pencuri dan seumpamanya. Akan tetapi apabila masa tiba bulan Rajab, mereka yang perompak menggantung pedang mereka. Yang menyamun tak lagi menyamun, memberikan tumpuan. Bahasanya takut di bulan Rajab ini adalah bulan mulia. Azab Allah akan datang secara tiba-tiba, lebih dahsyat daripada bulan-bulan lain. Sedangkan profesi mereka yang pertama jahiliyah, tidak mengenal agama, akan tetapi punya keyakinan yang cukup kuat tentang kemuliaan bulan Rajab, maka mereka tidak berani untuk
mengganggu kehormatan bulan Rajab ini. Maka pesan Rasulullah kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, yang pertama Rasulullah mengatakan, fata'arradu lahu, maka kalian bersiap sedialah untuk mendapatkan anugerah Allah di bulan Rajab ini. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, amal ibadat kita di bulan Rajab tidak sama dengan amal ibadat di bulan-bulan lain. Kerana bulan Rajab ini adalah termasuk daripada Ashhurul Hurum. Itu bulan-bulan yang dimuliakan Allah di sisi Allah, yaitu 4 bulan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang perlu kita perbanyakkan atau ibadah yang perlu kita perbanyakkan di bulan Rajab ini, di antaranya adalah memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah boleh dengan lafaz seumpama astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau boleh dengan bahasa rabbighfirli tub alayya, ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maknanya apa saja lafaz yang mendatangkan atau kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat elok dan sangat baik kita lakukan di bulan Rajab ini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ibnu Majah terkait dengan perkara-perkara yang kita buat, di antaranya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiyal Islam, bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah." Sesiapa saja yang datang kepadanya kematian ketika dia tengah menuntut ilmu, meninggal dunia saat sedang mengaji atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu, niat dia adalah untuk menghidupkan Islam apabila dia telah mendapatkan ilmu. Tetapi kematian datang lebih awal kepada orang tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, darajatnya dengan para anbiya, dengan para nabi di dalam syurga itu adalah cuma satu darjat saja, satu tingkatan saja. Maknanya dekat. Ini bagi mereka yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, namun tidak sempat untuk menyebarkan, tidak sempat mengamalkan ilmu tersebut. Ajal telah datang menemuinya lebih awal. Ini yang dikatakan mereka bersama satu tingkatan saja dengan para anbiya, bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi para anbiya wal mursalin di dalam syurga, cuma satu tingkatan. Kalau mereka sempat untuk mengamalkannya, menyebarkannya dan mengajarkannya, tentu lebih daripada itu, yaitu harapannya adalah bersama-sama dengan para anbiya, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan rahimakumullah, suka Al-Fakir untuk mengingatkan kepada kita, apapun profesi kita, apapun status kita di dunia ini, hendaklah kita tetap niat untuk sentiasa menjadi talibul ilmi, menjadi penuntut ilmu. Kita mungkin untuk menuntut ilmu setiap hari 24 jam mungkin kita tidak mampu. Al-Fakir saja yang mengajar, yang juga mengaji, itu tidak mampu untuk 24 jam. Untuk mengajar itu pastikan
5 jam sehari, dengan mutalaahnya, dengan muzakarahnya, dengan ke program-program yang lain. Jadi kalau kita mengaji 24 jam memang kita tidak mampu. Tetapi niat itu yang akan menjadikan walaupun 5 jam, walaupun 1 jam, walaupun tak sampai 1 jam kita duduk sehari, bahkan seminggu kadang-kadang tak sampai 1 jam, tetapi niat kita menjadi penuntut ilmu, itu yang akan menghantarkan kita dekat dengan Rasulullah dan para anbiya wal mursalin. Ini harapan kita. Dan kalau mereka orang yang menuntut ilmu tersebut sempat mengamalkan ilmunya. Kenapa? Sebab dalam hadis tadi disebutkan dia menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan, untuk niat menghidupkan Islam. Maka tuan-tuan rahimakumullah, kita boleh melihat ataupun menjadi gambaran dalam kehidupan kita kalau kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dengar, kemudian kita hidupkan Islam dengan ilmu tersebut, dengan mengamalkannya, kita dapat melihat contoh ringan saja. Contoh ringan, ilmu yang telah kita dengar dan kita pelajari, di antaranya yang paling mudah dan paling simple. Dalam satu riwayat, yang beberapa riwayat menyebutkan, bahkan dikumpulkan oleh para ulama, hadis-hadis yang berkaitan dengan solat berjamaah. Kita ambil saja daripada solat berjamaah. Yang pertama Nabi sebutkan, untuk kita menghadiri solat berjamaah, daripada azan dia kumandangkan, Nabi memberikan garansi kepada orang yang mampu untuk menjadi Bilal atau menjadi muazzin solat, melaungkan azan selama 7 tahun. Itu sebagai tiket dia masuk syurga. Itu hadis. Yang kedua, para muazzin nanti pada hari kiamat itu, bahasa Nabi, Allah akan panjangkan lehernya, lapas hadisnya, sehingga senang untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menghuraikan arti memanjangkan lehernya bukanlah berarti panjang seumpama seperti zerapah, bukan. Tetapi Allah bagi kemudahan kepada dia untuk melihat Allah berbanding orang-orang biasa. Karena melihat Allah di dalam syurga itu adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Walaupun secara gambaran, baik daripada cerita, riwayat yang kita dengar, hadis yang kita baca, ataupun mungkin kita gunakan dengan khayalan kita untuk menghayalkan syurga yang begitu hebat. Kalau boleh kita membayangkan, seindah-indah yang kita bayangkan syurga, tetap kita tidak mampu membayangkannya. Maknanya kalau ada gambaran keindahan di dunia, mungkin daripada lukisan, mungkin daripada apalah, video misalkan, indah, kita bayangkan mungkin seperti ini syurga. Mungkin lebih indah lagi. Maknanya kita dapat menghayalkan gambaran syurga, begitu indah. Tetap kata Nabi SAW, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin. Tetap syurga itu adalah las untuk dikatakan dia tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar keindahannya oleh telinga. Maknanya gambaran yang disebutkan untuk keindahan syurga, macam manapun keindahannya, tetap tidak dapat mewakili keindahannya dengan ucapan. Juga tidak mampu
sehebat apapun mungkin orang-orang pintar, orang-orang hebat yang pernah hidup di atas dunia, untuk menggambarkan sebuah keindahan, pelukis mungkin ternama, pelukis nombor 1 dunia, boleh menghayalkan sebuah keindahan, kemudian dia tuangkan ke dalam lukisan sehingga indah, tetap kata Nabi tidak pernah terlintas di dalam hati. Tetapi keindahan surga yang begitu hebat, manakala Allah bertajalli menampakkan diri kepada penduduk surga, penduduk surga akan melupakan nikmat-nikmat yang hebat di dalam surga. Mereka akan terpukau, mereka akan begitu nikmat. Tidak ada nikmat di dunia yang mampu untuk mewakili nikmat memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Bukan kita mengatakan Allah berada di surga, tetapi Allah bertajalli memperlihatkan diri kepada penduduk surga, itu sangat nikmat. Itu boleh dilihat dengan mudah, dengan senang oleh para muazzin. Kemudian untuk kita pula, kita bukan muazzin, kita datang pun mungkin waktu qomat, itu pun juga kita boleh mendapatkan memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi setelah melaksanakan perintah Allah untuk membawa oleh-oleh ataupun hadiah malam Isra dan Mi'raj, yang asalnya 50 waktu, kemudian Nabi minta kurangkan atas saran Nabi Allah Musa alaihissalam. Turun naik Nabi diantari pada langit ke-6 sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa Allah berulang balik sampai 5 waktu. Tersisa 5 waktu, Nabi Allah Musa tetap menyarankan, ya Muhammad, minta lagi kepada Tuhanmu untuk minta keringanan, minta lagi untuk dikurangkan. Kata Nabi Muhammad SAW, saya ridha dengan yang 5 ini, malu saya untuk menghadap Allah lagi untuk minta kurangkan. Akhirnya keputusan Nabi menerima dengan ridha 5 waktu solat tersebut untuk terus balik ke bumi. Maka terdengar suara, ya Muhammad, perintah solat memang telah ada di sisiku, tetap 50 waktu. Akan tetapi 5 yang kamu bawa sekarang itu adalah sebagai anugerah, sebagai rahmat daripadaku. Walaupun 5, tetap catatannya di sisiku. Siapa yang mengerjakannya, maka dia seperti mengerjakan 50 waktu solat. Maka dalam hadis yang lain Allah menyebutkan, barang siapa yang menyempurnakan menjaga solat fardu 5 waktu, kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa yang mengurangkannya, tidak menyempurnakannya, tidak menghidupkannya, maka kata Allah, na'udzubillah, aku akan masukkan dia ke dalam api neraka. Jadi kalau kita mengetahui betapa hebatnya perintah solat fardu 5 waktu diterima oleh Rasulullah SAW, terus Nabi dijemput oleh Allah untuk menerimanya, maka di situ kita besar harapan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dirinya kepada kita juga. Besar harapan kita. Kemudian ketika kita solat, untuk mendatangi solat berjamaah, Nabi sebutkan, kalau seandainya untuk kalian mendapatkan solat berjamaah itu dengan cara merangkak, berkesut, bahkan mendaki gunung,
maka laksanakan, ambil kesempatan untuk solat berjamaah, untuk memenuhi seruan azan. Sehingga dalam hadis Nabi, satu ancaman daripada Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar suara azan dikumandangkan, tidak datang untuk memenuhi seruan azan tersebut, maka telinganya lebih elok daripada mendengar azan dikumandangkan, tidak mendatanginya lebih elok, lebih ringan kalau telinga orang tersebut disiram, dijirus dengan timah yang mendidih. Itu lebih ringan. Bayangkan tuan-tuan rahimakumullah, jangan kata dengan air timah yang mendidih, yang boleh melelehkan kita. Dengan air saja masuk ke telinga kita sakit. Kita ada suara grogok-grogok di telinga kita, itu pun tak sedap kita dengar, tak sedap kita rasakan, tak selesa kita. Macam mana kalau timah dimasukkan ke dalam telinga kita yang tengah mendidih? Ternyata kata Rasulullah SAW, itu lebih ringan lagi, lebih, maknanya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan seseorang yang mendengar laungan azan tidak mendatanginya untuk memenuhi solat fardu 5 waktu. Orang yang menuntut ilmu tentu tidak akan membiarkan hal-hal seperti ini berlaku, sebab dia tahu. Inilah maksud daripada siapa yang menuntut ilmu, niat dia untuk menghidupkan Islam. Solat azan dikumandangkan, solat berjamaah didirikan, surau masih hidup, jamaah masih ramai, maka kita akan merasakan nikmatnya kita hidup di lingkungan tersebut. Tapi manakala orang masing-masing untuk dengan kesibukannya sehingga laungan azan pun tidak sempat dikumandangkan, Nabi memberitahu, Nabi memberi pesan supaya berhati-hati. Salah satu di antara pesan Nabi, siapa satu kampung, satu kawasan, sebuah komuniti yang tidak terdengar suara azan dari tempat tersebut, maka kata Nabi SAW, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang duduk di kawasan tersebut akan disertai oleh syaitan. Semua tanpa terkecuali. Maka itu tuan-tuan rahimakumullah, bayangan kita membayangkan orang-orang yang duduk di sebuah kawasan yang mana di situ tidak dilaungkan azan. Katakanlah bahasa mudahnya, azan tak boleh guna mikrofon. Kalau tak guna mikrofon, seumpama surau kita ini, siapapun yang paling kuat suaranya, azan dalam surau tak akan terdengar. Kalau kita ambil seperti zaman Nabi, tak ada mikrofon, muazzin akan naik ke atas mimbar, ke atas menara untuk azan di atas sana. Itu pun suara akan terdengar berapa jauhkah? Paling dalam 100 ataupun paling jauh 200 meter daripada kawasan tersebut. Untuk kawasan misalkan tak pakai mikrofon ni, paling lingkungan sampai ke ujung daripada jalan, mungkin pending berapa yang sebelum kedai itu. Kalau sebelah sini mungkin sampai ke Kaltek, tak jauh. Tapi dengan mikrofon sampai ke Al-Barakah, bahkan sampai jauh ke sana lagi, maknanya akan terdengar. Itu yang dimaksudkan akan hidup Islam. Mudah-mudahan kita tetap, ataupun baik jabatan agama ataupun umat Islam yang berada, ataupun orang-orang yang menyuarakan, tidak akan berhenti untuk tetap mempertahankan. Kalau sampai pada tahap cukup azan sahaja misalkan, tapi jangan sampai tak boleh guna mikrofon.
maka kita tak dapat pastikan, tak dapat mendengar. Yang ada azan dengan mikrofon pun, jamaah pun masih lagi tak ramai yang datang. Macam mana kalau tak guna mikrofon? Akan ada alasan tak dengar azan. Maka akan terasa Islam di kawasan tersebut tak hidup suasananya. Maka alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana non-muslim ataupun mereka-mereka yang beragama bukan Islam, tiap-tiap kalau petang-petang kita akan dengar suara lonceng berbunyi, suara bau dupa yang dinyalakan atau yang di asap dupa. Maka kita kalau kita perhatikan, saya kerap memperhatikan, saya mencoba melihat yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika azan dikumandangkan. Itu syaitan iblis itu lari lintang pukang. Lari lintang pukang. Sampai terkentut-kentut iblis lari. Pada saat itu coba kalau tuan-tuan perhatikan, kadang-kadang saya perhatikan biasanya menjelang malam itu, dekat-dekat maghrib, azan maghrib itu. Ketika azan berkumandang tu, yang asalnya biasa tu anjing tu menggonggong biasa saja. Guk 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 guk. Tapi bila azan dikumandangkan, dia akan macam seperti betul sabda Nabi SAW bahwa dia anjing itu melihat iblis itu lari, syaitan itu lari. Saya sering perhatikan seperti itu, Masya Allah, betul sabda Nabi SAW. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pesan Nabi, kita mengaji ilmu agama ini, kita niat dalam diri kita adalah untuk kita menghidupkan Islam. Paling tidak Islam itu hidup dalam diri kita. Maka di antara perkara yang kita nak bawa, yang kita nak ingat itu adalah macam mana hidup pribadi ataupun contoh daripada Rasulullah, cara Rasulullah makan, minum dan seumpamanya. Kalau itu kita contoh, katalah misalkan yang dibuat ataupun yang dipraktikkan oleh Rasulullah, seperti kata sebagian ulama mengatakan ini bukan termasuk sunnah, katalah seperti itu. Kita contoh satu perbuatan Nabi, misalnya seperti contoh yang kita sebutkan tentang rambut Rasulullah. Karena ada yang mengatakan memanjangkan rambut itu bukan termasuk sunnah Nabi. Ini pendapat para ulama. Okey, kita ambillah bahwa ini bukan sunnah Nabi. Sebab ketika Nabi memanjangkan rambut, mengikut kalau orang-orang musyrik, mereka membiarkan rambut mereka itu terhurai ke belakang, panjang, ataupun diikat tapi satu ke belakang. Sementara orang ahlul kitab itu dibelah menjadi dua, kanan sebelah, kiri sebelah. Maka Rasulullah SAW memilih mengikuti ahlul kitab. Katalah itu bukan termasuk sunnah Rasulullah mengikut pandangan para ulama. Hadisnya ada, tapi para ulama mengatakan itu bukan sunnah Rasul. Okey, tuan-tuan rahimakumullah. Sikap kita kalau ternyata itu bukan sunnah Rasul, tetapi Rasul melakukannya, Rasulullah SAW mempraktikalkannya. Kalau kita praktikalkan apa yang Rasulullah buat, tentu tidak akan menjadikan kita ibarat bahasa itu melanggar perintah Allah, juga tidak melanggar perintah Rasulullah. Sebab kita mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Itu kalau dia bukan sunnah. Kemudian kalau niat kita adalah mengikuti Rasulullah SAW, murni ikhlas daripada hati, maka itu boleh menjadikan ladang ataupun menjadikan cara, salah satu cara untuk kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita ambil itu bukan sunnah.
Sehingga Imam Ghazali mengatakan, salah satu daripada perkataan beliau, satu sunnah yang mana sunnah tersebut ataupun perbuatan yang diperhatikan oleh Nabi SAW kemudian menjadi kebanggaan, menjadi simbol orang-orang fasik, maka perbuatan tersebut boleh kita tinggalkan. Itu kalau itu menjadi simbol. Maka itu contoh, kalaulah ternyata memanjangkan rambut itu menjadi simbol orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kan biasa kalau mereka panjang rambut, kalau mereka itu penyanyi rocker, panjang rambut. Misal ketika Emerson, ketika dia menyanyi Isabella misalkan. Contohlah kalau kita tengok. Tapi tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tidak menyalahkan orang-orang memanjangkan rambut, tetapi yang kita salahkan itu adalah rambut mereka yang diserupai, yang mereka serupakan dengan orang-orang fasik. Itu saja masalahnya. Mana kalau rambut hitam, biarkan hitam. Tapi ketika kita nak pergi solat, rambut itu macam mana kita pakai kopiah. Bahkan Nabi kalau orang mempunyai rambut panjang, maaf, kalau mempunyai rambut panjang, kan kita ketika dia sujud itu payah. Karena kalau rambut panjang itu ketika kita sujud, itu akan menutupi dahi. Menutupi dahi kita menyentuh lantai. Itu boleh membawa kepada tidak sahnya sujud kita. Tapi akhirnya orang yang nak sujud itu ketika rambut dia panjang, dia akan selak macam ni, baru sujud lentakan. Yang ni Nabi sebut makruh pula. Kalau letak ke belakang, kurang sujud macam tu. Ini makruh. Kata Nabi, biar panjang, silakan, biarkan dia terhurai, biar dia juga sujud. Tapi pastikan jangan menutup dahi. Pendek kata, punya rambut panjang, tak pakai kopiah, memang payah untuk kita jaga. Maka tuan-tuan rahimakumullah, sehingga para ulama yang mengatakan, jangan kalau punya rambut panjang, jangan tasabbuh, jangan tasyabuh seperti wanita. Apalagi body misalkan, dia tak apa, Allah alam, macam mana dia punya body. Kalau body laki-laki kan lain. Tengok daripada belakang, pakai baju kan zaman sekarang, kadang-kadang baju laki ya baju perempuan. Rambut kita tengok daripada belakang, rambut panjang, nampak perempuan. Daripada tengok kita ada misai, yang terkejut kita. Tuan-tuan rahimakumullah. Jadi hadis yang ke-30 daripada Rasulullah SAW, ini di antara perkara yang menjadi, yang perlu kita mengingat. Apapun yang kita buat ada untuk kita menghidupkan Islam. Hidup Islam dengan kita mengingat, oh Rasulullah pernah memiliki rambut panjang. Salah satunya Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam, rambut beliau itu ketika Sina Aisyah dalam keadaan haid disikatkan oleh Sina Aisyah radhiyallahu taala anha. Rambut Rasulullah ketika rambut panjang itu baginda meletak seperti sapu tangan di atas apa namanya? Di atas kepala sebelum baginda memakai serban. Rambut Rasulullah sentiasa berkilat seperti diminyaki. Memang baginda kadang-kadang mengoleskan minyak ke rambut baginda. Rambut baginda dirawat rapi. Rasulullah sangat menjaga keindahan. Jadi bukan kalau pakai rambut tu kan pakai rambut panjang, tu ikat kepala, terhurai, lepas tu naik motor pula, motor yang jenis Harley, tiup angin, Masya Allah. Alhamdulillah, kalau kita memiliki, pakai saja. Cuma yang pasti adalah supaya perkara-perkara tersebut tidak menyebabkan kita menghidupkan sunnahnya atau menghidupkan sifat ataupun cara tindak tanduk orang-orang fasik. Hadis satu daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafrikuna ru'usahum wa kana al-kitab yastadilu ru'usahum
wa kan hibbu amwafaq ahli kitab fi malam yu'mar bi syai'in thumma faraka Rasulullah SAW ra'sahu. Pada awalnya Rasulullah SAW membiarkan rambut terurai ke hadapan sehingga dahi baginda. Macam tu, rambut ke hadapan pada awalnya. Orang musyrik pula merapikan rambut mereka menjadi dua bagian. Orang musyrik belah jadi dua, kiri kanan. Para ahli kitab membiarkan rambut mereka terhurai ke hadapan tanpa dibelah. Maka Rasulullah SAW lebih suka menyesuaikan diri dengan keadaan ahli kitab dalam perkara-perkara yang belum ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW setelah membiarkan rambut baginda terhurai asal daripada permulaannya seperti mengikuti apa? Orang-orang musyrik. Sedangkan setelah itu maka Rasulullah SAW membelah rambut baginda menjadi dua bahagian. Asalnya terbiarkan seperti mana rambut orang-orang musyrik, sementara ahlu kitab mereka membelah menjadi dua. Akhirnya selepas itu maka Rasulullah pun mengikuti ahlu kitab, itu dia belah rambut menjadi dua bagian pada awalnya. Kalau kita melihat adakah maslahatnya terkait dengan rambut Rasulullah SAW untuk kita pelajari? Jelas, karena detail kita mengetahui Rasulullah SAW tidak akan menyebabkan kita rugi. Kalau kita boleh memastikan bahawa Rasulullah pernah mempunyai rambut panjang, rambut yang dibelah, rambut yang dibiarkan, kita membaca dalam hadis Nabi, maka kita dapat memastikan bahawa Rasulullah pernah memiliki rambut panjang. Tetapi rambut panjang baginda terurus, kemas, rapi dan cantik. Itu selama tidak ada perintah ataupun larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manakala ada larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan orang rambut panjang terus dibuat tocang atau dianyamkan seperti rambut-rambut orang yang susah untuk dihurai seperti itu, mandi wajibnya macam mana? Tak boleh masuk air ke dalam rambut tersebut. Itu kalau orang Islam. Kalau non muslim maka tak pikir, air sampai tak ada masalah. Maka kalau macam tu berarti akan menyebabkan satu perkara, takut mandi kita tidak sah kalau mempunyai rambut panjang. Maka akhirnya pilihannya adalah biarlah rambut kita cukup yang boleh kita atur. Kalau kita mandi, kepala kita, rambut kita boleh basah secara keseluruhan. Kemudian hadis daripada Ummu Hani berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhafa'ir arba'in." Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diikat 4. Pernah ikat 4. Cuma ikat 4 itu. Satu ke belakang mungkin, satu ke depan, ke belakang 2, ke depan 2. Seperti itu. Maknanya pernah seperti itu. Maka kata para ulama tentang rambut Rasulullah SAW ini, ada yang mengatakan untuk memanjangkan rambut ini, itu tadi kita kesimpulannya, kalau kita ambil pandangan yang mengatakan tidak termasuk daripada sunnah Nabi, sebab kalau masuk daripada sunnah Nabi, tentu kita akan mendengar riwayat para ulama memiliki rambut panjang. Misalkan Imam Syafi'i, rambut beliau panjang. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ulama-ulama, Imam An-Nawawi. Ya memang alhamdulillah kita tidak mendapati riwayat daripada mereka memiliki rambut panjang. Ini sudut pandang para ulama yang mengatakan kalau kita mengambil panjang rambut itu bukan termasuk sunnah Rasul. Tapi kalau kita mengambil satu daripada keadaan rambut baginda yang mulia, maka kita akan mengatakan kalau kita contohilah, sebab rambut Nabi walaupun panjang tetap dikemas rapi, cantik.
tidak mengganggu ketika solat, dan tidak akan menyebabkan tampak daripada rambut panjang tersebut seperti perbuatan ataupun menyerupai orang-orang fasik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu daripada niat kita menuntut ilmu dengan menghidupkan Islam itu, menghidupkan Islam dengan melihat bagaimana cara Rasulullah berpakaian, bagaimana rambut Rasulullah. Kita mengerti, kita mengenal, kita mengetahui, maka Islam akan hidup khususnya dalam diri kita masing-masing, bahwa kita ada maklumat, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab Syama'il ini, kita akan mendapatkan keberkahan daripada Allah dan kita mendapatkan anugerah daripada Allah. Kita melihat, kita membicarakan keagungan Rasulullah SAW, ada harapan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan seringnya kita mendengar riwayat, kita sebut nama Rasulullah, akan terpaut hati kita dengan Rasulullah SAW, sehingga cinta kita makin kuat, makin dalam, dan harapan kita adalah dapat bersama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam syurga Firdausil A'la. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, halalan wa thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ikum ajma'in. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.